Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini adalah video lanjutan materi hukum tajwid surat At-Tin tentang hukum nun sukun atau tanwin, yaitu idhar dan ikhfa. Baik, kali ini Bu akan menjelaskan terlebih dahulu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ini ada 5. Yang pertama adalah idhar, kemudian yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, kemudian yang terakhir adalah iqlab. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan idhar? Idhar menurut bahasa berarti menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan hukum bacaan idhar sendiri adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf-huruf idhar itu ada 6, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, dan yang terakhir adalah huruf kha. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bacaan idhar atau bukan? Cara mengetahui bacaan idhar atau bukan sangatlah mudah. Bagaimana? Dengan cara mengetahui nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Kita bisa lihat beberapa contoh idhar sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah ajrun ghairu. Perhatikan tulisan yang berwarna biru. Tulisan yang berwarna biru di sini ada tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar. Apakah ghain benar salah satu huruf idhar? Yuk kita tengok. Ternyata betul sekali. Huruf ghain adalah salah satu huruf idhar. Jadi bacaan ajrun ghair adalah hukum bacaan idhar. Kemudian contoh yang kedua, min alaqin. Perhatikan lagi, tulisan yang berwarna biru, nun sukun bertemu dengan ain. Apakah ain salah satu huruf idhar? Betul sekali, ini dia huruf ainnya. Nah, rumusnya adalah nun sukun. Ini dia nun sukunnya bertemu dengan ain. Jadi dia adalah salah satu bacaan atau contoh dari hukum idhar. Contoh yang ketiga, min alafin. Perhatikan kembali tulisan yang berwarna biru, ada nun sukun, kemudian bertemu dengan alif. Apakah alif salah satu huruf idhar? Tentu saja. Lihat di sini ada alif. Jadi min alfi juga adalah salah satu contoh dari bacaan idhar. Yang terakhir, contoh yang terakhir, daruratin khaira. Ini adalah tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Apakah huruf kha salah satu huruf idhar? Tentu saja, ini dia. Jadi huruf kha adalah salah satu huruf idhar. Nah, mudah sekali bukan anak-anakku untuk mengetahui bacaan atau contoh dari hukum idhar. Jadi kalian tinggal mengingat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 ini. Baik. Sangat mudah sekali. Baik, kita lanjutkan, yaitu hukum bacaan ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa adalah artinya menyamarkan bunyi nun, sukun atau tanwin. Sedangkan huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, dal, zal, jim, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha,
fa, qaf, dan yang terakhir adalah huruf kaf. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah bacaan ikhfa atau bukan? Tentu saja ada rumusnya, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 ini. Ini bisa kita lihat dari beberapa contoh hukum bacaan ikhfa. Contoh yang pertama, al-insana. Al-insana. Perhatikan, tadi rumusnya nun sukun atau tanwin. Di sini ada nggak nun sukunnya? Ada ya. Perhatikan tulisan yang berwarna biru. Nun sukun bertemu dengan sin. Apakah sin bagian dari salah satu huruf-huruf ikhfa? Kita tengok yuk. Ternyata ada, ini dia huruf sinnya. Jadi huruf sin adalah salah satu huruf-huruf ikhfa, maka dia disebut bacaan ikhfa. Insana. Dibaca dengung yang agak lama. Insana. Oke. Contoh berikutnya adalah kadzdzaba. Perhatikan tulisan yang berwarna biru, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nun sukun ini adalah rumus. Jangan lupa nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, kira-kira ini adalah huruf kaf. Kaf ini apakah termasuk dari huruf ikhfa? Kita cari dulu nih mana huruf ikhfa-nya, huruf kafnya. Nah, ini dia. Ternyata ini adalah huruf ikhfa. Huruf kaf ternyata adalah bagian dari huruf ikhfa. Kadzdzaba. Dibaca dengung yang agak lama. Kadzdzaba. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Min tahtiha. Perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta. Apakah huruf ta ini salah satu dari huruf-huruf ikhfa? Mari kita lihat kembali huruf-huruf ikhfa yang 15. Nah, ini dia. Ternyata ta juga termasuk dari huruf-huruf ikhfa. Ingat rumusnya tadi apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa. Baik. Jadi, untuk mengetahui bacaan atau contoh huruf-huruf ikhfa itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal mengingat rumusnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Tentunya kalian harus tahu nih, harus ingat huruf ikhfa karena sangat banyak huruf ikhfa, itu ada 15 ya. Jadi kalian paling tidak ya hafal lah untuk mengingat huruf-huruf ikhfa. Ya, perbedaan antara ikhfa dengan izhar ini sudah sangat jelas sekali ya anak-anak. Jadi kalian bisa membedakan antara huruf ikhfa dengan huruf izhar. Kalau huruf izhar itu dibaca jelas, sedangkan huruf ikhfa itu dibaca samar. Baik, mungkin itu saja penjelasan Ibu terkait dengan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat At-Tin. Karena pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan hukum tajwid di surat At-Tin, yaitu terkait dengan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dan pertemuan kali ini kita sudah membahas dengan tuntas hukum bacaan ikhfa dan izhar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk materi bab 1 ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengulang kembali baik dari bacaan surat At-Tin, hafalannya, hafalan terjemah surat At-Tin maupun isi kandungannya kalian sudah paham betul. Kemudian bisa memahami materi-materi tajwid yang sudah Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali dengan Ibu pada bab selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.